kami dari The Indonesian Institute ingin berbagi hasil penelitian kami mengenai mendukung ekosistem civic tech dan kesiapan data pemilu terbuka untuk meningkatkan integritas pemilu di Indonesia. Sebagai informasi, penelitian ini merupakan kolaborasi kami bersama dengan Perludem dan juga Regional Support for Elections and Political Transitions Program RESPEC. Nah, saya akan membagi presentasi ini dalam beberapa bagian, yaitu pendahuluan, temuan dan analisis, dan penutup. Intinya di pendahuluan saya akan menceritakan latar belakang dari penelitian ini. Jadi ketika bicara civic tech, dan nanti mungkin juga Pak Glenn, Mas Dika juga bisa menambah informasi mengenai hal ini. Ketika kita bicara civic tech itu pada intinya adalah tentang teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan partisipasi publik yang lebih besar. Lalu di sini dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan keterlibatan masyarakat sipil yang lebih besar dalam proses kebijakan juga untuk memperbaiki pelayanan publik dan akuntabilitas. Tadi itu hal yang sempat disebutkan oleh Pak Firian. Kenapa faktor pendorongnya begitu besar? Tadi beberapa data sudah disampaikan oleh Pak Firian dan tidak akan saya singgung lagi. Ada internet dan teknologi baru, sekitar 73,7% warga negara Indonesia adalah pengguna internet dan 96%-nya adalah pengguna mobile, ya, artinya menggunakan smartphone. Tapi di sisi lain kita perlu mencatat bahwa ada tantangan terhadap civic tech sendiri. Kita tahu banyak hoax, misalnya di pemilu 2019 saja ada ribuan kasus yang masuk dan rata-rata 900-an kasus itu terkait dengan isu pemilu dan informasi hoax. Lalu ada masalah juga nih soal kerahasiaan dan keamanan data. Kita tahu bahwa saat ini juga di Senayan sedang dibahas tentang rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Kita juga tahu masih ada kendala dan tantangan meskipun sudah ada SKB sejak 23 Juni mengenai penerapan undang-undang ITE, tapi undang-undang ini masih rentan digunakan untuk mengkriminalisasi pihak-pihak yang punya suara kritis terhadap pemerintah. Nah, terkait ancaman undang-undang ITE, sebenarnya dari TII kami juga memiliki hasil penelitian sekitar Mei lalu yang bisa Bapak dan Ibu lihat di indonesianinstitute.com tentang promosi kebebasan berekspresi warga negara di ranah digital, khususnya kritik warga negara terhadap pemerintah. Ketimpangan teknologi adalah hal lain yang merupakan tantangan untuk mewujudkan civic tech ini. Ada ribuan atau puluhan ribu desa yang belum mendapatkan akses internet, gitu, dan itu menjadi salah satu catatan juga untuk menjembatani ketimpangan teknologi ini. Belum lagi permasalahan soal literasi digital. Catatan kami adalah literasi digital itu bukan hal yang sifatnya hanya teknikal atau menggunakan sesuatu yang sifatnya hanya praktis, ya, tapi juga filosofi di belakangnya, transparansi, akuntabilitas, demokrasi, kepercayaan, dan partisipasi publik. Saya tidak akan berpanjang-panjang di bagian ini, tapi ketika kita bicara open data, karena ini adalah bagian dari penelitian kami, keterbukaan data publik itu tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Firian adalah penyebarluasan informasi mentah melalui penggunaan teknologi informasi. Jadi data yang mentah itu masih dianalisis lagi. Nah, ada 9 prinsip data pemilu terbuka yang Bapak dan Ibu bisa lihat di sini, yang pada intinya menjadi dasar untuk mengatakan bahwa data itu terbuka. Jadi data terbuka itu bukan hanya karena datanya tersedia saja, tapi karena memang datanya dapat dibagi pakaikan, datanya itu bebas, gratis, tidak ada yang memiliki, lalu dia detail, bisa dibaca oleh mesin, dan secara permanen ada. Nah, ini adalah beberapa prinsipnya. Dan dalam konteks pemilu ada 16 dataset, ya, ini berdasarkan data dari NDI OEDI. Jadi apa saja sih 16 data kategori yang perlu ada ketika kita bicara data pemilu terbuka. Nah, saya lihat di sini banyak sekali peserta Bapak dan Ibu dari KPU dan KPUD yang mungkin juga sudah terbiasa dengan data-data set ini. Nah, jadi kita lihat bagaimana data set ini berelasi atau memenuhi prinsip-prinsip data yang terbuka atau tidak, atau belum. Penelitian ini berusaha menjawab mengenai satu, elemen apa saja yang dibutuhkan untuk mendorong keberhasilan civic tech
ekosistem di Indonesia. Lalu bagaimana cara mendorongnya untuk lebih baik lagi dan dalam mendorong integritas dan akuntabilitas pemilu. Kedua, seperti apa data-data yang sudah ada di Indonesia dan bagaimana bisa didorong lagi agar datanya benar-benar data yang terbuka. Nah, ini nanti akan menyambung dengan paparan yang tadi disampaikan oleh Pak Firian. Pada intinya, lewat penelitian ini, kami berharap agar temuan ini dapat digunakan untuk mendorong ekosistem civic tech yang lebih baik untuk program, proyek terkait dengan pemilu, partisipasi publik, open data, maupun juga untuk penyelenggara pemilu. Kami menerapkan pendekatan sistem thinking yang pada intinya menekankan bahwa suatu isu itu untuk mendorong keberlanjutannya membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Karena semuanya berelasi, punya kepentingan, dan memiliki sumber daya yang seharusnya mendukung satu sama lain. Nah, dalam pendekatan sistem thinking ini, kita juga mengaitkan dengan 8 elemen program civic tech ecosystem, lalu juga 9 prinsip data pemilu terbuka yang tadi saya sampaikan, juga 16 dataset yang ada. Ini adalah penelitian kualitatif yang kami lakukan melalui studi dokumen dan wawancara semi-terstruktur sejak Februari hingga Juni, sampai akhirnya papernya selesai bulan Agustus kemarin. Nah, beberapa temuan dan analisis. Jadi dalam elemen keberhasilan civic tech ada 8 elemen dan salah satu diantaranya adalah soal kepemimpinan dan komitmen politik. Tadi kita sangat melihat ya tadi di paparannya Pak Firian betapa ada komitmen, ada kepemimpinan juga di situ dan niat KPU untuk memfollow up soal data terintegrasi dan data terbuka. Indonesia sendiri sebenarnya sudah punya komitmen itu karena Indonesia juga adalah salah satu inisiator OGP, Open Government Partnership. Lalu juga kita sudah membuat OGI, kita juga punya Perpres 1 data, kita punya rencana aksi nasional sejak tahun 2012 sampai 2022, di mana sebenarnya pesan-pesan mengenai partisipasi publik dan transparansi data itu sudah didengungkan, gitu, termasuk integrasi data ya, bagaimana data itu bisa ada di satu portal dan lebih mudah untuk diakses, bagaimana data itu juga non-diskriminatori dan sebagainya. Tapi kami mencatat beberapa tantangan, ada keterbatasan anggaran, terutama ketika kita bicara untuk storage ya, karena datanya sangat banyak. Lalu ketidaksamaan visi dan komitmen dari stakeholders terkait mengenai bagaimana data yang terbuka ini bisa mendukung integritas pemilu, misalnya soal track record kandidat, atau kalau parpol mengajukan kandidat yang punya masalah dengan rekam jejak korupsi misalnya seperti apa. Atau ada penolakan dari kandidat pemilu untuk memberikan datanya, karena dianggap itu data pribadi. Dan kita tahu di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ada data-data yang dikecualikan. Meskipun ketika orang akan running menjadi pejabat publik, seharusnya datanya terbuka juga untuk publik dan untuk kepentingan pendidikan pemilih. Interpretasi beragam aturan tentang pemilu, termasuk soal data ini juga menjadi satu hal yang kami catat penting untuk dipertimbangkan dan ditindaklanjuti. Dari data-data yang ada, jelas Indonesia sudah punya banyak peraturan, kerangka hukum, dan kebijakan yang mendukung soal open data ini. Gitu. Karena jelas kita juga sudah berkomitmen, kita punya rencana aksi, kita punya undang-undang yang ada di sini. Tapi memang masih perlu peraturan-peraturan teknis turunan gitu yang lebih spesifik, termasuk di KPU untuk merujuk pelaksanaan data pemilu terbuka ini, termasuk Perpres 1 data, dan benar-benar menyebutkan tentang prinsip keterbukaan. Jadi bukan hanya teknisnya saja. Dan tentu memastikan privasi di dalamnya ya, karena itu juga sesuatu yang sangat penting. Tadi aspek kedua adalah soal kebijakan dan kerangka hukum. Nah, kalau kita bicara soal kapasitas lembaga, nah dalam penelitian ini sebagai informasi kami memang fokus di KPU sebagai penyelenggara pemilu. Tapi dalam paper kami juga menyebutkan aktor-aktor non-negara lainnya, termasuk masyarakat sipil, komunitas IT yang juga terlibat dan concern dengan isu-isu civic tech dan data pemilu terbuka. Nah, di KPU sendiri, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar karena di sini ada Bapak dan Ibu yang memang dari KPU dan KPUD. Ada Biro Partisipasi dan Humas yang memberikan data kepada publik, tapi mengambil datanya dari
pusat data dan informasi di KPU, dan ini juga ada aturannya di PKPU tahun 2020 mengenai struktur organisasi dan tanggung jawab. Tapi catatan yang kami temukan adalah belum adanya integrasi data gitu. Jadi data itu tersebar, terfragmentasi, dan mungkin agak sulit bagi pihak luar untuk mengakses datanya satu persatu. Gitu. Karena misalnya harus buka dari pintu info KPU, lalu mungkin ke PPID, lalu ke open data gitu. Tapi kami sangat lega dan mengapresiasi karena tadi yang disampaikan oleh Pak Firian barusan menunjukkan ada upaya-upaya untuk mengupayakan penyediaan data pemilu terbuka lewat open data. Tapi karena perlu dicatat, kami mengumpulkan data itu dari Februari hingga Juni, dan ini masih berproses, sehingga memang fokus kami di website utama KPU. Jadi data masih belum terintegrasi, ada tantangan juga SDM IT, lalu juga terutama untuk memastikan bahwa data yang disediakan adalah benar-benar data pemilu terbuka dan bisa diakses termasuk oleh penyandang disabilitas. Nah, ini menjadi concern yang lainnya lagi untuk memastikan bahwa pemilu terbuka itu juga menerapkan prinsip inklusi. Nah, bicara soal data availability, keberadaan data, ketersediaan data, dan manajemennya, kita juga lihat bahwa selama ini KPU sudah punya sumber data yang beragam, Sidali, Silon, Silog, Sirekap, dan sebagainya. Dan dari pengamatan kami, ada 7 data pemilu yang terbuka untuk publik. Jadi misalnya terkait dengan kerangka kebijakan, kerangka hukum, lalu soal KPU dan proses yang ada dalam organisasinya, soal dapil, soal kualifikasi surat suara, soal kampanye, dan juga soal pendidikan pemilih. Tentu semuanya ini ada dinamikanya, dan ini interpretasi dari temuan kami terhadap data-data yang kami temukan di situs KPU. Nah, catatannya memang banyak data yang belum amat tersedia untuk pengguna, dan ini masih ditindaklanjuti oleh KPU. Jadi masih kami juga dalam prosesnya ketika mencari data masih banyak yang PDF, sementara itu tidak machine readable, sehingga belum bisa dibagi pakaikan, misalnya digunakan kembali, dan misalnya pengalaman teman-teman Perludem ketika mereka mencari data, ya harus di copy paste lagi atau lebih harus dipindahkan dalam format berbeda untuk bisa dianalisis. Nah, ini prinsip-prinsip open data ini yang perlu diperhatikan. Selain itu, memang belum mengikut sertakan fitur seperti heading, alt text, dan link yang unik untuk memudahkan pembaca disabilitas mengakses data menggunakan screen reader. Jadi kalau SOP-nya sendiri sebenarnya untuk manajemen dan penyediaan data publik, ya KPU sudah ada PKPU nomor 1 tahun 2015. Nah, tapi memang ketika berbicara soal penyediaan data, ini beberapa catatan yang kami ingin sampaikan. Lalu bagaimana dengan keterlibatan dan kapasitas kelompok masyarakat? Nah, ini yang menarik karena sebenarnya dari temuan kami terkait dengan kerangka hukum tentang keterlibatan dan kapasitas kelompok masyarakat dan juga anggaran untuk open election data ini terbilang cukup baik ya. Jadi kita kasih warna hijau. Bapak dan Ibu bisa melihat di sini ada beberapa kategori kerja-kerja atau inisiatif yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Ada kawal pemilu, rumah pemilu, jejak parlemen, rekam jejak ICW, data geospasial politik TWI, mata masa, pelaporan Bawaslu, dan sebagainya. Yang di sini kita bisa melihat ada dinamika kerjasama masyarakat sipil dengan pihak-pihak terkait lainnya, termasuk dengan KPU. Ya mungkin di sini nanti Pak Jamail dan Mas Dika bisa bercerita lebih banyak mengenai hal ini tentang inisiatif masyarakat sipil, termasuk pengalaman Perludem Code for Food tahun 2014. Kalau tidak salah juga Data Science Indonesia melakukan hal yang serupa juga gitu. Pada intinya kami juga mengidentifikasi pentingnya gitu, keterlibatan komunitas IT. Mengapa? Ya karena mereka punya kapasitas dan pengalaman yang lebih baik ya. Artinya mereka familiar dengan tren teknologi, penggunaan teknologi, sehingga memang komunitas IT ini bisa menjadi partner potensial seperti yang juga pengalaman sebelumnya untuk pemilu ke depan, dan ini perlu menjadi pertimbangan oleh KPU maupun penyelenggara proyek atau program terkait kepemiluan. Nah,
para pelaku atau aktivisme atau inisiatif masyarakat sipil di sini juga sudah punya kesadaran dan menerapkan prinsip-prinsip GESI, gender equality dan social inclusion ya. Artinya seperti misalnya CWI memang dalam datanya spesifik gitu, data spasialnya menyebutkan representasi perempuan di parlemen maupun di pemerintahan. Jadi ada kesadaran soal itu. Jadi selain pendekatan sistem thinking, kami juga mencoba menganalisis dengan memperhatikan aspek GESI. Soal anggaran seperti yang tadi saya sampaikan adalah salah satu poin di elemen civic tech yang cukup baik yang kami lihat. DPR juga tampaknya cukup mendukung untuk memberikan dana tambahan kepada KPU, tapi memang kita perlu melihat bagaimana dana yang dikelola itu bisa cukup efektif. Karena memang sebagian besar bahwa ada alokasi persentasenya adalah banyak untuk kebutuhan teknis. Tidak bisa dielakkan juga karena memang data pemilu itu sangat masif dan membutuhkan storage yang sangat besar gitu. Apalagi kita akan ada lagi pemilu 2024 dan Pak Firian juga sempat menyampaikan pentingnya untuk mempersiapkan pemilu data terintegrasi itu jauh sebelum 2024 gitu karena merujuk dari pengalaman sebelumnya. Sementara sebenarnya kalau dari mapping potensi pendanaan itu bisa dari beragam hal ya, artinya bukan hanya dari APBN saja atau APBD, tapi juga bisa dari aktor-aktor lainnya, misalnya lembaga internasional yang memang concern dengan isu-isu kepemiluan seperti International IDEA, USAID Respect, IFS Agenda, maupun TAF misalnya waktu itu juga sempat mendorong soal vote for vote atau soal civic tech ini. Tapi perlu dicatat ada potensi lain, misalnya lewat kontribusi swasta. Kenapa swasta perlu dilibatkan? Karena ya kalau dari Harvard Business Review, misalnya dari pengalaman di Amerika, misalnya Microsoft itu punya program bersama Google Defending Democracy misalnya, dan ini berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya digital. Dan buat pelaku usaha, demokrasi yang stabil itu sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi mereka mendapatkan image yang cukup baik, tapi mereka juga berkontribusi baik in kind maupun financial atau yang sifatnya bisa berbagi pengetahuan dengan masyarakat sipil atau penyelenggara pemilu. Bentuk-bentuknya bisa beragam hal, jadi bisa lewat penyediaan ruang kantor, kerja relawan, teknologi, pengetahuan, dan sebagainya. Nah, Google juga melakukan itu bersama Microsoft. Nah, ada juga crowdfunding, jadi ini lagi-lagi melalui aplikasi, kita tahu ada Kita Bisa, Benih Baik, Mending Tangan, Ayo Peduli, yang sebenarnya bisa menjadi alternatif juga untuk pendanaan civic tech dan open election data. Lalu soal permintaan data publik. Nah, permintaan data publik itu memang kita harus akui juga, dan ini temuan dari penelitian kami, bahwa yang banyak berkepentingan adalah tentunya pihak-pihak yang memang fokus kerjanya adalah di isu kepemiluan, termasuk teman-teman Perludem, Medgrid, Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, dan sebagainya, termasuk PPUA disabilitas, media, dan bahkan parpol juga berkepentingan untuk itu. Nah, permintaannya itu juga beragam, sejauh ini juga KPU memfasilitasinya dengan cukup baik, dan untuk penyandang disabilitas juga ada pendampingan. Tapi ada yang perlu dipastikan dari catatan penelitian kami, datanya itu harusnya lebih mudah diperoleh, tidak terfragmentasi, jadi dia punya kategori yang cukup baik dan mudah, serta kalau mau mengikuti prinsip open data ya seharusnya dia bisa dibagi pakaikan, bisa dianalisis, bisa dibaca oleh mesin. Jadi ada integrasi data juga. Dan benar-benar complete in one book, artinya ketika kita menarik data pemilu ya itu ada di satu file, tapi bukan ada di beberapa website atau tersebar, karena itu akan membuat waktu yang cukup banyak juga yang dibutuhkan untuk orang yang mencari atau membutuhkan data. Format lagi-lagi menjadi hal yang penting, serta variasi format data yang disampaikan, karena untuk penyandang disabilitas mungkin ada model visual atau audio visual yang lebih akan membantu misalnya dibandingkan sesuatu yang cuma klik tapi mereka sendiri tidak bisa akses. Makanya itu kenapa penting sekali melibatkan masyarakat sipil baik yang bergerak di isu kepemiluan maupun isu-isu demokrasi dan partisipasi publik, termasuk
yang concern dengan penyandang disabilitas untuk dilibatkan dalam mensosialisasikan dan mendorong hal ini. Dua hal yang cukup menantang ya, terutama dari catatan kami adalah soal infrastruktur teknologi dan keterampilan SDM. Tadi saya sempat sampaikan soal ketimpangan teknologi, soal keterampilan SDM, IT gitu. Meskipun dari KPU secara internal menurut Kak Firya juga sudah mencoba untuk mengalokasikan SDM IT-nya untuk membangun sistem IT internal di KPU, karena selama ini banyak yang handle adalah dari pihak luar. Dan sebenarnya banyak inisiatif-inisiatif dan talent-talent yang cukup baik di KPU, internal KPU, untuk membantu pembangunan sistem ini. Plus yang kami dorong memang adalah kolaborasi dengan komunitas IT misalnya, dan civic tech lainnya, termasuk CSO Demokrasi yang concern di isu-isu kepemiluan. Lagi-lagi fitur, heading, alt text, unit yang unik, link yang unik maksud saya juga perlu untuk mempermudah kelompok pengguna disabilitas misalnya dalam membaca informasi melalui screen reader. Peningkatan SDM menjadi penting dan ini sebenarnya bisa bekerja sama lagi-lagi dengan komunitas IT dan civic tech lainnya, atau bahkan bekerja sama dengan kementerian, karena memang Kominfo misalnya punya program tidak hanya literasi digital tapi juga digital program juga yang bisa dimanfaatkan oleh KPU. Open data itu penting. Bagaimana kita bisa berpartisipasi kalau kita tidak punya akses? Bagaimana kita bisa berpartisipasi kalau datanya tidak bisa dibaca oleh mesin dan tidak bisa kita manfaatkan sesuai dengan prinsip-prinsip open data ini? Makanya format dan visualisasi data menjadi sangat penting gitu, terutama tadi lagi-lagi bisa dibaca oleh mesin, formatnya juga terintegrasi dan itu bagian dari mandat rencana aksi nasional juga, lalu konsisten dan bisa diakses dengan mudah ya di satu portal. Dari temuan penelitian kami ada sekitar 7 dari data set ataupun data pemilu kunci, data pemilu terbuka yang utama yang kami pikir cukup baik. Misalnya soal kerangka hukum, tadi soal penyelenggara pemilu baik di manajemen maupun proses kerjanya, soal dapil, kualifikasi surat suara dan kampanye pemilihan, lalu juga soal pendidikan pemilih. Tapi memang ada 2 yang masih perlu didorong, yaitu soal keamanan pemilu, misalnya soal berapa personel keamanan yang ada di situ, lalu kasus apa yang terjadi, dan juga hasil pemilihan yang bisa diakses lagi-lagi di satu file ya. Di sisi lain, yang warna kuning adalah yang sebenarnya sebagian terbuka dan sebenarnya bisa didorong lagi agar informasinya sesuai dengan prinsip-prinsip open election data. Sementara tadi seperti yang saya sampaikan, ada 3 hal yang kami lihat baik terkait dengan elemen civic tech, yaitu soal kepemimpinan dan komitmen politik, soal keterlibatan masyarakat dan juga kapasitas kelompok masyarakat, dan juga dukungan anggaran. Tapi memang infrastruktur teknologi dan keterampilan SDM masih harus ditingkatkan, sementara poin-poin lain masih perlu diperbaiki juga, seperti soal kerangka hukum dan kebijakan, kapasitas lembaga, manajemen penyediaan data, maupun bagaimana mengelola permintaan data tersebut. Kami tidak memasukkan e-voting dan e-counting karena tidak diterapkan di Indonesia, jadi kita fokus di 15 dataset yang ada. Secara umum, rekomendasi terkait dengan upaya mendorong ekosistem civic dan kesiapan data pemilu terbuka adalah sebagai berikut. Jadi memang kepemimpinan politik, tadi kita sudah sampaikan bahwa ini baik, tapi perlu di-follow up lagi untuk memastikan adanya kesamaan visi dan misi. Sehingga upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan SDM IT yang terbatas, maupun masalah anggaran, kolaborasi dengan aktor itu bisa ditindaklanjuti dengan lebih baik lagi. Kebijakan juga perlu disebutkan dengan jelas soal pentingnya transparansi atau proses dalam proses kebijakan. Dan satu data Indonesia perlu menjadi rujukan di sini. KPU sudah memiliki PKPU untuk itu, tapi perlu diinstitusionalisasikan, disosialisasikan di nasional maupun di daerah. Nah, tanggung jawab dan kapasitas institusional lagi-lagi butuh adanya role model dan
kesadaran bersama tentang pentingnya open election data ini. Jadi ada satu pintu misalnya, tidak ada lagi ego sektoral sehingga benar-benar Pusdatin dan Humas bisa mengoptimalkan fungsinya dalam menyediakan open data election baik secara internal maupun eksternal sesuai dengan prinsip-prinsip open data dan juga prinsip inklusi. Lalu peningkatan SDM juga sangat penting dan ini perlu lagi kolaborasi dengan beragam pihak. Untuk prosedur dan ketersediaan data, yaitu lagi-lagi merujuk ke dan pengelolaan data yang tersistematis. Nah, kalau bicara soal persiapan ke depan, dan ini sudah disampaikan juga oleh Pak Firian, bahwa butuh waktu yang lebih banyak untuk mempersiapkan data pemilu terbuka yang terintegrasi untuk 2024, perlu peta jalan untuk itu, dan ini juga akan membantu pemilih ya. Artinya catatan kami yang penting adalah selain open election data itu bukan hanya teknikal, tapi itu juga bisa bermakna dan bermanfaat untuk pendidikan pemilih dan pertimbangan pemilih. Mas Kusrido Ambardi menyampaikan bahwa dari CFDS menyampaikan bahwa penting ada data in between elections. Maksudnya apa? Jadi artinya ada data yang menunjukkan rekam jejak, kinerja, apakah itu partai politik atau itu kandidat, yang menjadi informasi yang krusial bagi pemilih untuk menentukan pemilihnya dalam menentukan pilihannya dalam pemilihan selanjutnya. Jadi ada sifat-sifat yang juga edukatif misalnya dalam mendorong data pemilu terbuka ini. Kualitas SDM IT menjadi sangat penting di sini dan penerapan prinsip inklusivitas sosial. Lalu ini juga adalah soal budaya ya, artinya ada perubahan bukan hanya dari aspek teknis di kebijakan atau secara teknologinya, tapi juga perubahan secara institusional, kerja tim maupun budaya yang bisa menyambut perubahan soal pentingnya proses transparansi dan keterbukaan data ini. Ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa integritas pemilu, akuntabilitas penyelenggara pemilu dan para pihak terkait juga bisa terjaga. Infrastruktur menjadi sangat penting jelas karena kita juga pahami mungkin masih dibutuhkan data-data yang sifatnya manual karena ada tantangan ketimpangan teknologi tadi, masih dibutuhkan upaya untuk dorongan literasi digital dan melibatkan beragam pihak. Kominfo juga sudah punya cyber kreasi juga dan program yang melibatkan masyarakat sipil. Kami pikir itu juga sangat penting gitu untuk KPU juga manfaatkan dalam konteks kepemiluan dan open election data. Selain itu juga mendorong optimalisasi penyediaan data pemilu terbuka. Tadi kita sudah menunjukkan dari hasil studi ini beberapa data yang masih sebagian terbuka di dataset yang bisa didorong lagi untuk lebih terbuka. Dan seharusnya momentum 2024 ini mendatang bisa menjadi salah satu pijakan untuk mempersiapkan data pemilu terbuka dan juga pengalaman dari sejak 2012 dan pemilu-pemilu sebelumnya.